Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya ada acara bersama-sama dengan anak-anak Kahalyang, dan mereka, anak-anak kita ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, saudaraku ya, meskipun ya sukar untuk dijawab. Salah satunya yaitu tentang predestinasi. Saudaraku, kita menyikapi predestinasi seperti apa dan bagaimana itu sudah ada di dalam Suara Gembala yang berjudul Predestinasi. Saudara bisa cari dan bisa dengarkan itu untuk pengetahuan kita. Tetapi sebetulnya bicara tentang predestinasi atau ditakdirkan, ditetapkan terlebih dahulu oleh Tuhan, itu tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 sesi karena sangat luas dan panjang lebar. Jadi begini saudaraku, predestinasi itu sebetulnya adalah kedaulatan Allah dan pengetahuan Allah yang tak terbatas. Jadi Tuhan itu Maha Tahu, Dia tahu siapa yang akan diselamatkan. Demikian saudaraku. Nah, ini agak sulit. Sebab manusia berpikir, kalau Tuhan tahu siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa, nah terus untuk apa kita memberitakan Injil? Bukankah Tuhan sudah menetapkan? Misalnya begitu dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh mengekstrimkan akan pemahaman predestinasi ini meskipun itu ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ditetapkan binasa, ditentukan binasa, ya. Demikian kalau ditentukan binasa berarti ada yang ditentukan selamat, begitu ya. Nah, sebetulnya itu memang pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tahu berarti Dia tidak Maha Tahu, begitu ya. Jadi Tuhan karena Dia Maha Tahu, Dia tahu. Tetapi itu bukan bagian kita. Bukankah kemuliaan Tuhan merahasiakan? Ya, kemuliaan Allah itu merahasiakan segala sesuatu. Sedangkan kemuliaan raja-raja, kita ini raja, anak-anak raja begitu ya, kita ini menyelidiki. Jadi kita ini hanya sampai batas menyelidiki, tapi kalau sampai taraf misteri Tuhan, itu memang tidak boleh kita langgar. Firman katakan, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipagut ular. Bahaya, saudaraku. Jadi ada tembok-tembok yang memang tertulis di situ misteri dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kita berhenti sampai di situ. Yang dinyatakan itulah yang kita terima dan kita percayai. Nah, predestinasi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melihat sisi lain, yaitu sisi free will, free choice. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya kan, Yesus itu kan citra Allah atau gambar Allah, dan kita ini pada awalnya sejak Adam dan Hawa diciptakan, nenek moyang kita itu menurut gambar dan rupa Allah itu ya. Jadi Adam dan Hawa yang adalah nenek moyang kita itu sesedianya oleh Tuhan itu memang dibuat serupa dan segambar dengan pribadi Allah sendiri. Nah, dengan demikian kalau kita mau dalami, free will, free choice itu adalah bagian di dalam keserupaan dengan Tuhan itu. Maka dari itu tuh nggak bisa hilang, saudaraku. Nah, misterinya orang mau menggunakan free will, free choice seperti apa, Tuhan itu apakah sudah tahu atau belum tahu? Ya kalau kita bilang begitu ya Dia tahu. Karena Dia Maha Tahu, kan begitu saudaraku ya. Namun demikian kemahatauan Tuhan itu merupakan satu misteri yang tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita sentuh. Bagian kita adalah menuruti apa yang firman Tuhan sampaikan. Ada poin-poin tentang murtad dan sebagainya yang berkali-kali sudah saya sampaikan, dan itu tidak boleh kita abaikan. Sebab kalau kita mau memaksakan ekstrim di satu sisi, nanti jadinya fatalis, saudara. Ya, fatalis itu artinya ya sudah, nggak usah berbuat apa-apa.
Seperti misalnya dalam pemberitaan Injil, ya William Carey, misionari di abad lampau itu pernah pada waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia menggebu-gebu, menyala-nyala untuk memberitakan Injil ke India. Di sana ada waktu dia share pada seorang penatua di gerejanya, penatuanya ini ternyata ekstrem predestinasi, ya, dan akibatnya apa? Nasihatnya bisa memadamkan roh, karena berkata begini, ngapain William kamu pergi ke sana? Kenapa kamu susah-susah jadi misionari ke India? Kalau Tuhan sudah menetapkan orang-orang di sana itu untuk selamat, pasti akan selamat. Kalau Tuhan sudah menetapkan mereka binasa, kamu mau ngoyo kayak apapun juga mereka binasa. Nah, inilah, saudaraku, ekstrem predestinasi yang sangat berbahaya. Kita harus pahami itu. Jadi kita ini menerima predestinasi itu sebagai sesuatu untuk diri kita pribadi, dengan ucapan syukur kita terima dengan dengan rasa terima kasih yang begitu besar, karena siapakah aku ini sehingga engkau mau memanggil dan memilih aku. Ya, kita ini kan tidak ada baiknya, saudaraku, tapi Tuhan mengasihi kita sehingga kita bisa percaya kepada Injil yang diberitakan. Kalau ada orang lain yang lebih baik dari kita, tapi mengapa mereka tidak bisa percaya? Nah, itu misteri. Kita terus berdoa, kita terus berusaha, tapi selebihnya itu misteri Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu ayat terkenal yang saya akan bacakan. Ini juga nggak boleh diekstrimkan, meskipun ini ayat yang sangat meneguhkan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini saudara harus yakini betul bahwa kita ini bisa jadi anak Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Kalau ini difahami sebagai predestinasi, ya betul juga. Tuhan telah memilih. Kenapa dia memilih? Ya nggak tahu. Jadi election kita itu betul-betul unconditional election. Jadi kita ini dipilih bukan karena ada syarat yang kita penuhi begini begitu. Itu keliru. Saudara harus menyadari bahwa kita tidak memenuhi syarat apapun. Kita orang berdosa, kita dipilih, dipanggil karena kasihnya semata-mata, karena kasih karunia-Nya. Itu aja pemahaman dari kalimat pertama ini. Kemudian yang kedua, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan menetapkan kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, sudah ditetapkan untuk pergi. Kalau saudara nggak mau pergi, ya tetap ini nggak terjadi, saudaraku. Ya, itu free will, free choice kita. Kita meyakini bahwa aku telah ditetapkan untuk pergi, tapi nggak pernah mau pergi. Pergi meninggalkan akan kehidupan lama, pergi meninggalkan akan kenyamanan untuk rela melayani Tuhan atau apapun. Dan menghasilkan buah. Nah, itu nanti akan terjadi ketika kita taat. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ini ayat ini harus dipahami dengan benar. Tidak boleh kita memahami dengan pemikiran ekstrim predestinasi itu. Tapi juga sebaliknya kita tidak bisa mengatakan bahwa aku yang memilih Tuhan. Enggak, bukan kita yang memilih Tuhan. Yang memilih adalah Dia. Nah, saudaraku, ada satu ayat lagi di dalam ini kata-kata Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat yang ke-15. Tetapi waktu ia di sini Tuhan yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi dia belum lahir, saudaraku. Belum bisa mikir, punya keinginan begini begitu, masih dalam kandungan, masih janin. Sudah dipilih dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus menerima pewahyuan tentang tanda kutip predestinasi itu, bahwa dia dipilih dan dipanggil sejak kandungan ibunya. Tetapi Paulus juga menyambut akan kasih karunia Tuhan.
ketika Tuhan menyatakan diri, mengapa engkau menganiaya aku, hai Saulus? Kemudian Saulus ketakutan dan bertanya, siapa engkau Tuhan? Dia tahu bahwa itu suara ilahi. Kemudian Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dianiaya adalah tubuh Kristus, orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan disitulah titik balik dari seorang Saulus. Dan setelah itu dia tahu bahwa dia dipanggil dan dipilih. Ada dipanggil, ada dipilih, ada setia. Saudaraku, ini kita tidak boleh ekstrim pada aku sudah dipilih, sudah kemudian kita nggak berbuat apa-apa. Nah, demikian saudaraku ya. Jadi keseimbangan antara predestinasi sebagai pengetahuan ilahi yang kita percayai, kemudian free will, free choice yang harus kita serahkan terus-menerus hari lepas hari kepada Tuhan, belajar taat, mulai hal-hal kecil sampai pada hal-hal yang lebih besar, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, itu menjadi bagian kita, PR kita sehari-hari. Itulah kehidupan Kristen. Nah, saya mengumpamakan saudaraku ya, ada orang yang ekstrem ekstrem predestinasi itu, dia bilang kita ini seperti wayang kulit. Tahu ya wayang kulit ya, dulu waktu saya kecil itu hiburan sebelum ada televisi itu, hiburan yang terkenal itu ya wayang kulit. Ya saudaraku ya, kalau ada gelaran wayang kulit itu yang nonton banyak. Nah, itu pinter-pinternya dalang memainkan. Wayang kulit itu kan kulit, saudaraku, benda mati yang nggak bisa nggak bisa punya mau. Itu cuma maunya dalang. Nah, orang yang memahami predestinasi secara ekstrem dan salah itu menyamakan dirinya seperti wayang kulit. Padahal mungkin saudaraku kalau diilustrasikan kita ini mirip seperti wayang orang. Nah, saya dulu waktu kecil juga suka nonton wayang orang saudaraku ya. Nah, kalau wayang orang itu meskipun ada dalangnya, ada sutradaranya, tetapi para pemain-pemain ini main sendiri dengan sendirinya. Bahkan dia bisa berimprovisasi. Dikasih plot ceritanya, kamu jadi Arjuna, kamu jadi Sri Kandi, kamu jadi Gatot Kaca, begitu ya. Itu mereka latihan dan mereka tampil, dan pada waktu tampil, saudaraku, itu masing-masing pribadi itu tidak kehilangan akan free will, free choice mereka. Tapi mereka taat kepada dalang, taat kepada sutradaranya. Aku akan memainkan ini supaya tampilanku ini yang terbaik. Meskipun demikian, apa tidak ada kesalahan? Ada kesalahan. Nah, disitulah improvisasi. Ketika ada kesalahan, dia berusaha memperbaiki tanpa diketahui oleh penonton. Tetapi ekstrimnya, saudaraku, kalau dia jengkel sama dalangnya, dia berontak karena punya dendam pribadi pada sang sutradara wayang orang itu, tengah-tengah main tiba-tiba dia bisa kaca pinggang, kemudian dia berkata, aku nggak mau jadi Gatot Kaca, namaku Paijo. Kemudian dia keluar begitu. Wah, ini kan bisa ribut, saudaraku, geger kan. Yang nonton wayang orang itu bisa bingung. Dalangnya juga dipermalukan, saudaraku ya, sutradaranya itu dipermalukan, semua teman-teman juga bingung. Nah, seperti itulah, saudaraku, kemiripan kita dalam memahami predestinasi atau kedaulatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan dan keseimbangannya dengan kehendak bebas dan pilihan bebas kita sebagai umat Tuhan. Ya, saudara, saya berharap kita paham ya dengan ilustrasi wayang kulit atau wayang orang. Tentunya itu hanya ilustrasi, tidak bisa 100% tepat persis seperti apa yang dimaksudkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Itu hanya ilustrasi yang mungkin ya sedikit mencerahkan. Demikian, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.